Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Insyaallah kita akan melanjutkan masih bab al-jumlatu. Pertemuan sebelumnya sudah kita bahas al-jumlatul ismiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan ketentuan al-jumlatul fi'liyah. Adapun ketentuan jumlatul fi'liyah, kita sudah tahu bahwa al-jumlatul fi'liyah itu terdiri dari fi'lun, fa'ilun, dan maf'ulun bihi. Nah, fi'lun itu bisa dari fi'il madhi, fi'lul mudhari', dan fi'il amr. Nah, ketentuan fa'ilun pertama harus berupa isim rofa', artinya isim yang rofa' marfu'. Nah, tanda marfu asal tanda asal dari rofa adalah dhammah. Yang kedua, sifatnya boleh umum ya, tanpa al, ataupun juga khusus boleh. Maf'ulun bihi. Nah, adapun maf'ulun bih ketentuannya pertama harus isim nasab yaitu atau fathah, boleh umum atau khusus, dan jenis apa saja, yang penting menerangkan atau objeknya dari fi'il itu. Nah, yang harus diperhatikan antara fi'lun dan fa'ilun harus sesuai jenis mudzakkar muannats dan juga bentuknya. Maksudnya adalah nanti mufrad, mutsanna atau jamaknya. Nah, jadi ini rukun ya, seolah-olah ini adalah rukun dalam jumlatul fi'liyah. Harus ada fi'il dan fa'il itu minimal, kemudian maf'ulun bih bagi fi'il yang membutuhkan objek. Makanya terkait dengan kebutuhan maf'ulun bih dan tidak dalam sebuah jumlah fi'liyah, ada yang disebut dengan fi'lun lazimun, fi'il lazim, artinya fi'il yang tidak butuh objek. Jadi nantinya hanya membutuhkan fa'il, jadi fi'il dan fa'ilun saja. Contoh misalnya, Zahaba Muhammadun. Jadi zahaba itu pergi, Muhammad ini tidak butuh objek, makanya termasuk fi'il lazim. Coba diperhatikan, zahaba itu mudzakkar, maka Muhammadun juga mudzakkar. Atau misalnya zahabat Fatimatu, muannats, maka Fatimah muannats, zahabat. Atau misalnya yajlisu at-talibu untuk fi'il mudhari'. Atau tajlisu at-talibatu. Ini adalah fi'il lazim, artinya fi'il yang tidak butuh objek. Yang kedua, itu ada namanya fi'il muta'addi. Apa fi'il muta'addi? Yaitu fi'il yang membutuhkan objek, membutuhkan maf'ulun bih. Maka nanti susunan dari jumlatul fi'liyah yang diawali oleh fi'il muta'addi ini maka harus membutuhkan maf'ulun bih. Jadinya fi'lun, fa'ilun, dan maf'ulun bihi. Contoh, qara'at talibu ad-darsa. Qara'anya itu fi'il, at-talibunya fa'il, dan ad-darsanya maf'ulun bihi. Coba diperhatikan, at-talibu itu harus rofa', harus u itu. Ad-darsa itu harus a karena maf'ulun bih. Jadi ciri khas dari fa'il adalah isim rofa. Sedangkan maf'ulun bih ciri khasnya adalah nasab. Bisa juga dengan dhamir. Misalnya katabtu ad-darsa. Jadi katab itu adalah fi'ilnya, tunya fa'il, dan ad-darsanya maf'ulun bih. Atau contoh dalam fi'lun mudhari', tasma'u nisa'un khutbata. Jadi tasma'u itu fi'ilnya, nisa'u itu fa'ilnya, khutbatan itu maf'ulun bih. Atau dengan dhamir, tasma'una khutbatan. Kalian mendengarkan khutbah. Ini al-jumlatul fi'liyah ketentuannya. Nah, adapun kedudukan dhamir dalam sebuah kalimat, jadi yang harus kita perhatikan yang pertama, dhamir atau nanti dhamir muttasil ya, yang sudah kita bahas, itu dapat tersusun menjadi kalimat ismiyah, juga bisa menjadi jumlah fi'liyah. Nah, sesuaikan dilihat aja nanti yang duluan mana gitu. Yang kedua,
nanti kalau ingin membuat kalimat dari dhamir ini, maka harus tetap diperhatikan jenis fiilnya antara lazim dan muta'addi. Contoh, saya contohkan fiil muta'addi ya. Jadi nanti ada dhamir, ada fiil muta'addi yang butuhkan objek maksudnya, maka nanti harus maf'ulun bihnya harus ada. Contoh misalkan huwa kataba, huma kataba, dan seterusnya ke bawah. Nah itu karena kataba itu muta'addi butuh objek, maka harus ada maf'ulun bihnya ad-darsa. Nah ini bisa menjadi jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Kalau misalnya huwa kataba ad-darsa, berarti menjadi jumlahnya apa? Jumlah ismiyah. Tapi kalau huwanya nggak ada, langsung kataba, siapa misalnya kataba Muhammadun ad-darsa, berarti menjadi jumlah fi'liyah. Demikian ke bawah ya. Jadi huma kataba, hum katabu, hiya katabat, atau fi'il mudhari'nya yaktubu, yaktuban, yaktubu, dan seterusnya ke bawah. Nah, misalkan anta katabata ad-darsa, berarti jumlahnya ismiyah karena didahului dengan anta, isim. Tapi kalau antanya nggak ada, langsung katabata ad-darsa atau taktubu ad-darsa, itu berarti jumlahnya jumlah fi'liyah. Itu ya harus diperhatikan. Nah, contoh yang fi'ilnya fi'il lazim, nanti diperhatikan satu persatu ya. Nah, jumlah fi'il lazim misalnya jalasa, huwa jalasa, ya selesai, nggak butuh objek. Kalau huwa jalasa, berarti jumlahnya ismiyah. Tapi kalau jalasa siapa, misalkan Muhammadun atau jalasa huwa gitu, berarti kalau didahulukan jalasanya tanpa huwa di depan, berarti jumlahnya jumlah fi'liyah. Dan ke bawah pun demikian. Jalastu. Nah, misalnya nggak ada ananya, ya berarti itu sudah merupakan jumlah jumlah fi'liyah. Kecuali kalau ana jalastu, jumlah fi'liyah. Ini ya, nanti silahkan dipahami, dibaca ulang. Nah, ini tidak saya baca satu persatu karena terlalu panjang nanti videonya. Nah, ini ada tugas. Ini tugas saya gabungkan dengan video sebelumnya. Jadi ini tugas dari 2 video ya. Jadi di situ ada mubtada dan khobar. Itu artinya jumlahnya jumlah ismiyah. Di situ ada mubtadanya sudah ada, berarti silahkan nyari khobar yang sesuai. Sesuai dengan arti, sesuai juga dengan kaidah. Terus yang bawah ada khobar, silahkan cari mubtada yang sesuai. Nah, sesuai tema, sesuai makna dan khobar. Jadi lengkapi kata ini sehingga menjadi jumlah ismiyah, kalimat ismiyah. Adapun yang sebelah kiri, lengkapi sehingga menjadi jumlah fi'liyah. Nah, ada fi'il di situ. Hati-hati. Fi'ilnya lazim atau muta'addi. Kalau lazim tidak butuh objek. Kalau muta'addi berarti membutuhkan objek. Silahkan dibuat kalimat, silahkan distorkan di Japri, nanti saya akan koreksi insyaallah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.